Halo, halo, tes, tes. Beneran nggak? Oke, di sini, oke. Halo, kedengeran? Halo, Beneran, Kak. oke. Kalian punya soal nggak? Atau dari saya soalnya? Ada soal nggak? Kalau nggak dari saya aja. Kita mau bahas apa ya? Oke, bentar. Oke, oke, kita mau bahas bahas materi yang mana dulu? Kinematika, dinamika, atau usaha energi? Apa? Usaha energi. Oke lah. Coba ya. Kita coba bahas usaha energi deh. Yang soal quiz dulu deh, quiz seseorang, quiz kelas F TTM. Oke. Oke, jadi sebenarnya bab usaha energi itu bab paling gampang kalian loh. Harusnya ya. Kalau kalian bisa paham konsep dasarnya. Oke, udah muncul kan? Muncul ya. Oke, jadi kita coba baca dulu ya. Ada benda bermassa M. Dia menekan pegas dengan konstanta pegas K. Oke. Setelah itu pegasnya dilepas. Benda meluncur pada permukaan yang licin dan masuk ke lintasan lingkaran dengan jari-jari adalah R. Benda mencapai puncak lintasan lingkaran titik A. Gaya normal yang dialami benda sama dengan 2 kali berat benda. Berarti kita tahu apa? Normal di A itu adalah 2 kali W. Betul ya? Itu 2 kali mg. Nah, pertanyaannya, tentukan energi kinetik benda saat berada di puncak lintasan titik A. Nyatakan dalam K, M, X, G, dan R. Udah, kita kan tinggal bandingin aja ya keadaan yang diketahui sama yang ditanyakan kan. Karena dia mintanya keadaan A, berarti kita bandingin keadaan A dibandingkan dengan keadaan awalnya. Anggap aja ini keadaan awalnya adalah keadaan B. Oke, berarti yang A sederhana aja. Saya tinggal bandingkan energi total pada keadaan B sama dengan energi total pada keadaan A. Gitu ya. Di A ada apa aja? Di B ada apa aja? B ada energi apa? Dia tidak punya ketinggian kan? Adanya pegas doang. Maka setengah K X kuadrat. Di A punya ketinggian? Punya. Berarti M dikali G dikali HA. Ditambah energi kinetik di A. Ya udah. Setengah K X kuadrat sama dengan M. Berapa HA-nya? 2R ya. Berarti M dikali G dikali 2R ditambah EKA. Nggak ada gesekan kan ya? Oke, ya udah dapat dong EKA-nya. Yaitu setengah K X kuadrat dikurang 2MGR. Nah, hati-hati kalau kalian dapat soal yang nggak ada angkanya, kalian lihat apakah variabel yang kita dapat diperbolehkan di soal. Dibilangnya dalam apa? K, M, X, G, dan R. Ada semua ya? Berarti boleh kan? Udah. Kalau boleh berarti ini jawabannya. Ya udah. Gampang kan? Oke. Yang B. Tentukan kecepatan benda sebagai fungsi G dan R ketika berada di puncak. Lihat. Yang B dia hanya minta kecepatan di A. Puncak kan di A ya? Tapi fungsi variabelnya cuma boleh G sama R. Kalau kita pakai yang ini, coba lihat ya. Ikan-ikannya bisa kita urai kan? Setengah M V A kuadrat, betul ya? Setengah K X kuadrat dikurang 2M GR, betul? Kalau kita kalikan 2 semua, M V A kuadrat sama dengan K X kuadrat dikurang 4M GR. Berarti VA-nya itu adalah akar dari K X kuadrat min 4 MGR dibagi massa. Ini benar, tapi variabelnya nggak boleh. Dia bilang variabelnya apa yang dibolehkan? G dan R doang. Betul? Ini nggak salah. Jadi ini kalian biarin aja, tapi ini bukan ini yang diminta.
Karena yang diminta itu harus dalam variabel G dan R. Nah, berarti kita harus menggunakan alternatif lain. Tadi lihat nggak? Di soal dia bilang gaya normal di A itu adalah 2 kali mg, betul? Kalau dia menyinggung gaya normal, berarti kita akan singgung juga dengan secara dinamika, kan? Coba kita gambarkan ada gaya apa saja ketika dia di A. Yang pasti dulu, karena dia punya massa, maka dia punya mg, betul? Karena dia bersentuhan, dia punya gaya normal. Lihat, balok ini kan geraknya gerak melingkar, kan? Berarti jebakan FSP. Langkah pertama dalam FSP apa? Buat diagram gaya. Langkah kedua, ada FSP, tapi jangan digambar. Langkah ketiga, jadikan sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat lingkaran. Seperti ini, kan? Kalian maunya yang ke pusat sumbu apa? Y aja lah ya, kalau ke bawah. Y ya. Kan Y. Oke, berarti X-nya sini gitu ya. Setelah itu apa? Sigma F yang ke pusat harus sama dengan F, S, T. Berarti ini udah benar, tapi kita pakai alternatif lain. Berarti sigma F yang ke pusat lingkaran, dalam hal ini sigma F ya kan, harus sama dengan F, S, T. Ada gaya apa aja yang ke pusat? Gaya normal plus mg, betul? Berarti normal plus mg sama dengan M VA kuadrat dibagi R. Tadi kan di sini bilang normalnya 2 kali mg, kan? Jadi kita punya ini 3 mg, betul? M VA kuadrat dibagi R. Coret M-nya, maka dapatlah VA-nya 3 GR akar. Nah, ini yang diminta soal karena dia minta dalam variabel G dan R. Jadi yang tadi di awal tuh nggak salah, tapi nggak diinginkan. Kalau yang ini yang diinginkan soal. Paham ya? Sekarang yang C. Nyatakan nilai X dalam M, G, R, dan K. Barulah kita gabungin nih. Yang ini, tapi ini sama satu ya. Kita gabungkan dengan persamaan 2. Oke. Boleh kan kedua ruas kita kuadratin? Jadi kita punya KX kuadrat dikurang 4 MGR dibagi M sama dengan 3 GR, betul? Kali silang kan? KX kuadrat dikurang 4 MGR sama dengan 3 MGR. Pindah ruas, KX kuadrat sama dengan 7 MGR. Maka X-nya adalah 7 MGR dibagi K akar. Udah. Apa kan ya? Jadi soal energi itu mudah asalkan tidak ada kata-kata syarat. Itu doang. Selama dia cuma minta hitunglah, tentukan besarnya, itu berarti dia mudah. Oke? Ini yang di Zoom, ada pertanyaan nggak? Apa? Kak, mau Ada nanya. pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini sih Kak, mau Ya? nanya. Ya? Untuk ini masing-masingnya pakai satuannya nggak? Misal yang A itu joule gitu, atau meter per second, Pakai atau nggak satuan. usah? Hmm. Kalau biasanya kalau dia tidak ada angkanya, nggak usah satu, nggak apa-apa. Kalau mau ditaruh juga nggak apa-apa sih. Ya kasih satu aja kan. Eka satunya apa? Joule gitu kan. Ini V satuannya apa? Meter per second. Ini X satuannya meter. Jadi satuan di akhir aja, kita tambahkannya di akhir. Kalau mau joule juga kan energi. Oke, ada lagi tanya. Pak, Yo, ya. saya mau lihat soalnya dong, Pak. Soalnya nih. Oke, kalau kalian punya soal, kirim aja ya di Zoom ya. Oh, ada. Soal nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Nah, 3 udah. Oke, boleh. Ini gimana cara ngirimnya? Ini kirim ke
Oh, kirim ke PJWA. Oke, bentar. Kita coba lihat ya soalnya ya. 2 dan 3 ya. Ini safety. Yo. Nanti PDF ini dikirim di grup kan atau enggak? Oh, iya, ntar dikirim di grup. Oke. Oke, bentar ya. Soal bentar. Oke, ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau tanya, Yo, kalau bersyarat gitu tuh berarti harus diapain? Kayak misalnya ketemu kata agar tuh harus diapain nih, Kak? Aku lupa. Terima kalau kasih. apa? Kalau apa? Kalau ketemu kata bersyarat kayak Oh, agar, kalau kita bersyarat kita harus bandingkan dengan titik ekstrim, titik batasnya. Ada soalnya nggak? Tar ya, saya mau foto itu dulu apa? Itu foto di mana? Oke. Bentar dulu. Bentar ya, saya mau save dulu nih. Oke, kalau ada soal kirim dulu aja di situ. Kirim di Sudah, Pak. Saya sudah kirim soal, Pak. kirim di Zoom deh. Sudah. Oke, bentar ya, saya mau kirim soal SP1. Supaya lebih gampang dilihat aja sih. Ini kan berarti gini, kalau kita masukin nomor 2, satu yang kita masukin 0,6, dia berubah jadi setengah. Kita cobain aja masukin 0,6. Oke, bentar ya, saya mau coba kejadian soal yang Coret nomornya 5,10 setengah. 1,10. Oke, coba dikirim di itu ya. Oke, ada yang nanya soal dari nggak tahu dari mana nih. Oke, kita coba kerjain soalnya ya. Oh, ada yang pertanyaan? Oh, ada lagi pertanyaan. Oke, harus ya. Oke. Tadi ya kita cobain dulu ya. Soal nomor 2 sama nomor 3. 2 sama nomor 3 coba kita kerjain. Oke, soal nomor 2 seperti ini. Oke. Oke, soal nomor 2 seperti ini. Jadi ada suatu bandul panjangnya 1,5. Bola diasumsikan tidak bermassa. Bola pendulum talinya nggak bermassa. Kelajuan awal. Nah, ini ya. Kelajuan awal finolnya ketika membentuk sudut 35 derajat. Berapa kelajuan bola saat berada di titik terendah? Jika diketahui V-nya adalah 9 meter per second. Berapa nilai minimum yang dapat dimiliki oleh finol jika pendulum tersebut berayun, nah ini, lalu bergerak menuju posisi horizontal dan posisi vertikal tali pendulum tetap. Nah, berapa nilai minimum dia dapat jika pendulum berayun menuju posisi horizontal? Oh, berarti dia di sini ya, yang sejajar ya. Horizontal dan posisi vertikal bila pendulum tetap dalam kondisi lurus. Oke. Yang A dulu deh, kita minta kelajuan bola di titik terendah. Oke, ini kita bikin aja biar lebih besar ya. Pas tuh. Oke. Nah. Oke. Titik terendah kan di sini ya. Anggap aja titik A ini. Titik terendah tuh di sini. Titik B. Oke. Nah. Yang A itu dia cuma minta berapa sih kelajuan bola di titik terendah di titik A ya. Titik B. Berarti gampang aja ya. Kita tinggal bandingkan
energi totalnya saja. Energi total di A harus sama dengan energi total di B. Oke. Di A ada apa aja? Di A ada EPA, ada EKA. Di B ada EPB, ada EKB. Oke. EP itu kan tergantung kalian menaruh titik nol di mana. Misalkan saya tahu titik nolnya di titik terendahnya deh, di sini, di B ya. Ini terserah kalian, kan nol di mana sama aja sebenarnya. Oke, saya taruh sini deh. Oke, ini sebagai ketinggian nol saya. Oke, berarti kalau kayak gitu, si titik A itu, titik B tidak punya ketinggian ya. Berarti kita bisa coret EP, salah kan? EPB. Oke. Nah, yang ini kalian harus perhatikan adalah di sini. Ketinggian B itu yang mana? Ketinggian A itu ini. Ketinggian A ini ya. Ini adalah HA. Oke. Nah, lihat. Karena panjang tali itu L, maka kalau kita bikin ininya proyeksinya, maka dari sini sampai sini ini adalah apa? L cos theta. Paham? Sedangkan kita tahu kalau panjang tali dari sini sampai ke sini ini adalah L kan? Berarti HA itu tidak lain adalah L dikurangin L cos theta. Oke, kita masukin EPA berarti M dikali G dikali HA. EKA setengah M VA kuadrat, EKB setengah M VB kuadrat. Kalau semua ada M-nya, kita bisa coret M-nya. G-nya 10, HA-nya masukin. L-nya berapa? 1,5 ya. 1,5 dikurang 1,5 cos theta. Berapa cosnya? 35 derajat. Oke ya. Ditambah setengah. VA-nya tadi berapa? 9 ya. Dikali 9 kuadrat sama dengan setengah VB kuadrat. Oke. Berarti 10 dikali kalkulator 1,5 dikurang 1,5 cos 35. 0,2712 ditambah 81/2 sama dengan setengah VB kuadrat, betul? Maka kalau kita pakai kalkulator, kita akan mendapatkan nilai VB-nya. Yaitu 10 dikali 0,2712 ditambah 81/2 sama dengan 0,5 X kuadrat. Oke. Kalau pakai kalkulator didapatkan nilai VB-nya itu adalah 9,296. Satuannya jangan lupa meter per second. Oke, ini jawaban yang A. Nah, jawaban yang B, berapa nilai minimum yang dapat dimiliki Vinol jika pendulum tersebut berayun lalu bergerak menuju posisi horizontal? Itu yang mana ya? Ini. Berarti yang setinggi yang sama ya? Tinggi yang sama dengan posisi awalnya kan? Horizontal berarti ya? Berarti di sini kali ya. Gini kali ya. Nah ini saya sebenarnya kurang paham sini. Maksudnya supaya Vinol supaya dia berayun menuju posisi horizontal. Posisinya tuh gini ya. Gitu. Gitu kali ya. Saya juga sebenarnya ini kurang, soalnya kurang jelas ya. Oke. Nah, nilai minimum Vinol. Kalau kayaknya bukan ini deh. Nah, posisi vertikal menuju B dan C. Mana B sama C ya? Posisi vertikal dengan tali pendulum tetap horizontal di mana ya? Sini kan?
Vertikal berarti di atasnya gitu. Tadi dulu. Vertikal berarti di atasnya. Tadi dulu ya. Saya bingung. Ini saya bingung pertanyaan doang sih. Berion di posisi horizontal. Horizontal. Gini kan? Horizontal. Vertikal yang gini. Atas. Oke. Ini nanti dulu deh. Karena saya masih pada ambigu ya. Yang ini. Saya coba kalau udah paham maksud soalnya kita kerjakan. Ini nanti dulu aja deh ya. Yang B sama C karena saya udah ngerti maksud soalnya apa. Nanti kita coba kalau udah paham. Kita coba yang soal satunya lagi, soal nomor 3-nya. Soal nomor 3-nya seperti ini. Oke. Nah, coba kita lihat soal baru ya. Ada massa, baloknya memiliki massa 3 kilo. Sudutnya 30 derajat, bidang miringnya licin. Tanpa gesekan, dengan sudut sekian. Oke. Dihubungkan dengan tali, talinya dihubungkan dengan pegas. Pegasnya memiliki konstanta pegas. Balok tersebut dilepaskan dari keadaan diam ketika pegas dalam keadaan rileks. Oke. Asumsikan bahwa kalau tidak bermassa. Nah, kita bikin dulu keadaannya. Berarti keadaan awalnya adalah di sini. Oke. Ini adalah keadaan awal, keadaan 1 ya. Dari siapa namanya? Si bendanya. Kemudian dia bilang apa? Dia bergerak sepanjang 10 cm. Berarti kita bikin dia gerak sejauh 10 cm. Oke, kita bikin dulu, anggap aja biru deh. Oke, di sini deh ya. Oke, 10 cm ya. Berarti dia bergerak sejauh 10 cm. 10 cm itu 0,1 kan ya? Berarti ini 0,1 meter. Sehingga keadaan si baloknya sekarang jadi berubah, dia ada di sini. Ini namanya keadaan 2-nya. Oke. Nah, seberapa jauh balok akan bergerak menuruni bidang miring sampai dia berhenti sejenak? Berarti dia akan turun lagi. Oke, kita coba bikin dulu frame-nya. Oke. Dia akan turun lagi sejauh X. Ya. Nah, anggaplah ini panjangnya X. Yang hijau X ya. Yang nggak kelihatan. Bentar. Ini X. Berarti frame-nya berubah lagi ya. Maka kalau dia bergerak jauh X, maka si baloknya itu akan ada di sini. Oke. Nah, udah. Kita mau nyari A yang apa? Kelajuan balok saat berada di keadaan 2. Yang diketahui kan keadaan 1 kan? Kita bandingin aja. Energi total pada keadaan 1 harus sama dengan energi total pada keadaan 2. Oke. Di 1 ada apa aja? EP1 gitu ya. Tambah EK1. Di 2 ada EP2 tambah EK2. Jangan lupa, pada keadaan 2 pegas ketarik. Maka tambahin lagi EP pegas. Pegas 2. Gitu ya. Nah, tadi sini bilang apa? Asumsikan balok dilepaskan dari keadaan diam. Maka balok tidak memiliki EK1. Betul? Nah, EP1 itu tergantung kalian taruh nolnya di mana. Misalkan saya taruh nol di sini deh. Oke, berarti di P1 juga dia nggak punya ketinggian. Oke, berarti di sini dia punyanya 0. Nah, EP2 berarti ketinggiannya. Masanya M dikali gravitasi. Tingginya itu berarti dari sini ke sini. Ini adalah tingginya, H2. Oke, karena ini panjangnya 0,1, ini sudutnya theta. Berarti 0,1 sin theta. Tapi dia di bawah 0 kan? Berarti negatif. Negatif 0,1 sin theta. Oke. EK-nya yang kita mau cari kan?
kelajuan. Setengah M V 2 kuadrat. Pegasnya jangan lupa. Setengah K dikali 0,1 kuadrat. Oke, kita tinggal masukin angkanya. Masanya 3, gravitasi 10. Sinnya berapa? Sin tetanya berapa tetanya? 30 ya. Sin berarti setengah. Ditambah setengah, masanya 3, V yang mau kita cari. Ditambah setengah, K-nya 160 dikali 0,1 kuadrat. Oke, lihat. Cuma satu variabel doang ya. V2 doang kan. Kita bisa kerjakan pakai kalkulator. Kita akan dapat persamaannya 0 sama dengan 3 kali 10 kali min 0,1 kali 0,5 ditambah 0,5 kali 3 kali X kuadrat ditambah 0,5 kali 160 dikali 0,1 kuadrat. Oke, kalau pakai kalkulator, maka kita akan mendapatkan nilai V2-nya itu adalah 0,683 meter per second. Oke, gampang ya? Oke. Nah, yang B. Seberapa jauh balok tersebut bergerak menuruni bidang miring sampai akhirnya dia berhenti? Berarti di frame 3. Keadaan 3. Kita boleh bandingkan dengan keadaan 1 atau dengan keadaan 2. Yang gampang aja sama keadaan 1 ya. Berarti E total pada keadaan 1 sama dengan E total pada keadaan 3. Tadi kita udah hitung E total itu 0 kan? Berarti ini ada EP 3 ditambah EK 3. Jangan lupa pada keadaan 3 pegas ketarik. Maka harus ditambah EP pegas 3. Oke, karena di keadaan 3 dia bilang berhenti sejenak, berarti dia tidak punya EK. Maka kita coret EK-nya. Oke, berarti ini 0, masanya dikali gravitasi, ketinggiannya dihitung dari 0 ya, definisi ke sini. Oke, ini adalah H3. Berarti X dikali sin theta. Tapi karena dia di bawah 0, maka minus. Berarti minus X sin theta. Ditambah pegasnya. Setengah K X kuadrat. Oke, kita masukin. Tadi masanya itu adalah 3 dikali 10 dikali min X, sinnya setengah, ditambah setengah, K-nya 160 ya. 160 dikali X kuadrat. Kita rapin dulu. Berarti ini berapa? 15 ya? Min 15X ditambah 80X kuadrat. Kita pindah ruas. 15X sama dengan 80X kuadrat. X-nya coret. Kita dapat X-nya itu adalah 15 per 80. Gitu ya? Gampang kan? Kalau energi, kalau dia cuman ngebandingin doang, itu levelnya masih yang basic. Oke, kita coba lagi lihat lagi. Ada yang ngirim? Pak, Ya. tadi Ya. jaraknya tuh perlu dihitung titik awal atau titik 2-nya, Pak? Apa? Apa? Itu 15 per 80 itu dihitung dari titik 2 atau dari titik 1? Gimana? Kedengeran? Gimana? Berarti kan saya perlu jawabannya bukan 15 per 80. Perlu apa? Jadi yang mana maksudnya apa? Apa? 15 per 80 itu totalnya kan berarti harus 0,1 dulu kan Pak? Yang mana? Enggak, itu ketinggiannya dari reference-nya. Target naruh di mana? Karena saya taruh nolnya di posisi awal, maka untuk dari awal ke keadaan 3. Paham? Oke, sekarang kita mau coba soal yang dikirim lagi ya. Apa? Mau dibahas? Oh iya, apa? Coba bahas. Oke.
mana? Oke, kita coba ya. Kita step dulu. Kalau dapat dulu kan harus dikurangi dengan 0,1 Pak. Tidak perlu. Oh enggak perlu kalian 0,1 karena saya di merefernya sama dari awal. Jadi saya nge-refernya dari kondisi awal. Jadi nggak perlu dikurangi 0,1 lagi. Oke, ini udah punya. Oh ini kayaknya P. Oke, kita kirim dulu. Oke, sebenarnya saya mau kirim dulu. Jadi mulai dari Oke, bentar ya, saya mau tutup. Oke. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Sama satu lagi itu yang ini. Oke, kita coba bahas soal yang diminta kalian. Oke, tadi kita punya soal yang ditanyakan soal ini. Kita crop dulu ya. TS 2023. Oke. Oke, ini soalnya seperti ini ya. Oke, ada 2 buah balok. M1-nya 9, M2-nya 3 ditumpuk di atas bidang datar kasar. Bidang datarnya kasar. Oke. Koefisien gesek kinetik antara M1 dengan bidang datar mu K, artinya dia udah pasti gerak. Jadi benda satu udah pasti gerak terhadap lantainya. Balok M1 terhubung dengan balok M3 melalui tali ideal. Oke. Gambarkan diagram gaya pada balok M2, sistem gabungan, dan M3. Oke. Ini kalau kalian lihat ini adalah kasus jebakan gaya kontak ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Langkah pertama adalah kita harus bikin asumsi gerak. M3 akan bergerak ke bawah dan ini akan bergerak ke sini, gitu ya. Nah, langkah kedua adalah buat diagram gaya. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu M3 dulu. Oke, M3 ada gaya apa aja? M3 ada massa, maka dia punya M3G. Ada tali, maka ada tegangan tali. Setelah itu yang sederhana kedua apa? M2. Oke, kita gambarkan M2. Oke. Nah, M2 ada apa aja? Ada massa, maka ada M2G. Ada normal. Normalnya harus dikasih nama ya. Normal 21. Ada gesekan nggak antara 2 dan 1? Ada. Dikasih ini kan, baca ya. Oke, ke arah mana? Karena yang ditarik itu 1, maka 1 punya kecenderungan gerak ke kanan, 2 akan gerak ke kiri. Maka gaya geseknya ke kanan. Ini adalah F gesek 21. Oke, benda M1. Oke, M1 aja. Jadi gambar itu selalu per benda dulu aja biar mudah. Ada apa aja di benda M1? Ada massa, maka dia ada M1G. Ada apa lagi? Ada normal. Normal 1 lantai. Ada apa lagi yang pasti-pasti? Ada tegangan tali. Karena dengan lantai ada gesekan, maka dia ada gaya gesek. Gaya gesek 1 lantai. Oke? Kemudian jangan lupa aksi reaksinya. Oke? Ini namanya aksi, maka di sini ada reaksi. Ini adalah N12. Ini aksi, maka di sini ada reaksi. F gesek
1, 2. Oke. Nah, soalnya minta juga sistem gabungan. Nah, sebenarnya saya nggak suka digabung. Lebih enak tuh dipita-pita. Karena kalau digabung, konsekuensinya akan menghilangkan informasi gaya kontak. Tapi karena soalnya minta, oke, kita gabung ya. Tapi kita sebenarnya nggak akan pakai yang gabungan sih. Karena itu nggak terlalu lebih detail pakai yang dipita-pita. Oke, konsekuensinya gini. Ketika kalian menggabungkan dua benda, kalian akan menghilangkan informasi gaya kontaknya. N21 akan hilang dengan N12, F gesek 21 akan hilang dengan F gesek 12. Sehingga tinggal tersisa apa? Massa. Massanya jadi gabungan. Massa 1 tambah massa 2. Ada gaya normal, tapi yang sisa tinggal gaya normal 1L aja. Ada tegangan tali, sama ada gaya gesek dari lantai. F gesek 1L. Oke, jadi sebenarnya saya nggak akan pakai yang gabungan, karena yang gabungan tuh sebenarnya nggak begitu pakai. Yang pakai itu yang dipita-pita. Ya udah, karena dia minta, ya udah begini aja. Paham ya? Gampang kan? Yang B. Jika koefisien gesek statik di permukaan 12 adalah 0,05, tentukan massa M3 agar balok tepat akan bergerak. Maksudnya, kita mau benda M2 dan M1 geraknya bareng-bareng. Oke, kalian tidak usah pusing yang diminta itu apa. Langkah selanjutnya adalah kalian tinggal buat sigma fx, sigma fy per benda. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu benda 3, betul? Benda M3. Karena benda M3 geraknya ke bawah, maka sigma fy-nya adalah M3 dikali A. Karena gerak ke bawah berarti yang positif M3G dikurangin T sama dengan M3 kali A. M3 kita nggak tahu, tapi kita tahu G-nya kan. 10 M3 dikurangin T sama dengan M3 dikali A. Kotakin. Karena kenapa dikotakin? Karena kita nggak bisa ngerjainnya. Sekarang masuk ke benda yang sederhana kedua, benda 2. Oke, benda 2, dia ada sumbu X dan sumbu Y. Tapi dia hanya bergeraknya ke sumbu X. Maka sigma Fy-nya itu 0. Oke, ada apa sumbu Y? N21 dikurangin M2G sama dengan 0. Berarti dapat ya N21-nya. M2-nya berapa? 3 kilo, gravitasi 10, berarti 30 Newton. Kotakin. Oke. Jangan lupa di benda 2 juga ada sumbu X kan? Kita harus bikin juga sumbu X-nya. Sigma Fx-nya, karena dia bergerak, M2 dikali A. Ada gaya apa aja? Hanya ada gaya gesek 21. Berarti F gesek 21 sama dengan M2 kali A. Nah, F gesek 21 pakai apa? Pakai mu S. Kenapa? Karena dia bilang tepat akan bergerak. Antara kedua ya. Kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kecuali dua kondisi. Soalnya minta gaya gesek maksimum atau soalnya bilang tepat akan bergerak. Berarti mu S dikali N21. M2 dikali A. Mu S-nya 0,5. N21 30 sama dengan M2-nya 3. 3 kan ya, M2-nya 3A. Maka dari sini kita akan dapat nilai A-nya. Berapa? 15 kali 3, 5 ya. 5 meter per second. Kuadrat. Oke. Jadi dari benda B kita dapat percepatan sistemnya. Sekarang belum dapat kan M3-nya. Nah, kita lanjut ke benda yang paling kompleks, yaitu benda M1. Lihat, di benda M1 juga sama ya. Jangan lihat yang gabungan. Lihatnya yang potong-potong aja. Ada sumbu Y, ada sumbu X. Tapi dia hanya bergerak ke sumbu X. Maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa aja? Ada N1L dikurang N12 dikurang M1G. Sama dengan 0. N1L kita nggak tahu. N12 kita tahu. N12 itu sama dengan N21.
yaitu 30. M1-nya 9 kali G 90. Maka dapatlah N1L-nya 120 Newton. Kotakin. Oke. Jangan lupa ada sumbu Y-nya. Sigma X-nya maksudnya. M1 dikali A. Ada gaya apa di sumbu X? Ada T, ada FG12, ada FG1L. Berarti T dikurangin gaya gesek 12 dikurangin gaya gesek 1L. Sama dengan M1 kali A. T-nya kita nggak tahu. F gesek 12 itu sama kayak F gesek 21. Yaitu 15. Kalau F gesek 1L, karena terhadap lantai dia bergerak, pakainya mu K dikali N1L. Massa 1, 9. A-nya kita tahu ya, A-nya itu 5. Maka kita akan dapat tegangan talinya. Oke, mu K-nya, mu K lantai 0,3 dikali 120 sama dengan 45. Maka dapatlah tegangan talinya, yaitu 45 tambah 15 tambah 0,3 kali 120. 96 Newton. Oke, setelah dapat T-nya, kita balik lagi ke benda 3. Kita masukin semua informasi yang kita udah dapat dari benda sebelumnya. 10 M3, tadi T tahu ya, T-nya itu 96 sama dengan A-nya itu 5 M3. Maka dapatlah M3-nya itu adalah 96 per 5 kilogram. Ini adalah massa M3 paling maksimumnya supaya si bendanya itu bisa bergerak bersamaan antara benda yang 1 dan benda yang 2. Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada ya? Gampang ya? Kita coba lagi soal yang ditanyakan sama temennya. Nih, ini soal kinematika. Oke? Soal kinematika dalam dikasihnya grafik. Oke, kita coba dulu tulis yang diketahuinya ya. Keadaan awalnya yaitu ketika T sama dengan 0, keadaannya diam. X ketika 0 itu 0, V ketika 0 juga 0. Oke, ini keadaan awal ya. Dan dia berhenti di titik X sama dengan L. Berarti di T sama dengan T4, X ketika T4 itu adalah L, dan V ketika T4 itu adalah 0. Paham ya? Gitu kan ya informasinya kan? Kalian dikasih grafik A terhadap T. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan nilai T3 dan T4. Oke, kalian punya grafik A. Bisa kan kalian mencari V ya? Ingat kalau dari A mau cari V diapain? Integral itu artinya luas daerah. Ingat, integral itu dapatnya delta. Delta V adalah integral A dt. Paham? Nah, dari mana batasnya? Kita dikasih tahu cuma T0 sama T4 kan? Dari T0 sampai T4. Paham? Integral itu artinya adalah luas. Luas grafiknya. Luas grafik A terhadap T. Nah, karena ini ada yang bagian atas sama bawah, berarti luas yang atas dikurang mutlak dari luas yang bawah. Ini delta V ya, artinya V saat T4 dikurangin V saat 0, betul? Karena V T4 itu 0, V0 juga 0, maka 0 sama dengan luas sisi atas dikurang mutlak dari luas sisi bawah. Berarti luas atas itu sama dengan mutlak dari luas bawah. Oke. Luas atas bentuknya apa? Trapesium. Luas bawah juga trapesium kan? Berarti luasnya apa? Setengah dikali berapa juga sejajarnya? Saya itu 10 tambah 15 ya. 10 tambah 15 dikali
tingginya 3. Betul? Sama dengan luas bawah juga setengah. Di sejajarnya T2 tuh berapa sih? 15 ya? Berarti T4 dikurang 15 ditambah T4 kurang T3 ya? Betul? Ditambah T4 kurang T3. Oke, dikali tingginya dimutlakin 3. Oke, kita sederhanain dulu. Setengah coret ya. 3 coret ya. Berarti kita punya 25 sama dengan 2T4 dikurang 15 dikurang T3. Berarti 2T4 dikurang T3 sama dengan 40 ya. Betul? Lihat ada berapa variabel? 2. Artinya tidak mungkin kita bisa kerjakan ini. Kita butuh persamaan lain, ya nggak sih? Oke, karena tadi kita tahu luas atas sama dengan luas bawah, berarti secara logika luas segitiga kecil ini harusnya sama dengan ini, ya nggak sih? Betul? Dan luas persegi yang ini harusnya sama dengan luas yang ini, betul? Berarti dari gambar ini ketahuan apa dong? Karena ini itu 10 kan? Berarti I juga harusnya 10. Berarti kita tahu apa? T4 min T3 nilainya 10. Jadi kita punya informasi dari grafik. Dari grafik didapatkan bahwa T4 minus T3 nilainya 10. Udah deh. Kita punya 2 persamaan, 2 variabel, berarti bisa kita kerjain kan? Kita mau nyari apa dulu nih? T4 atau T3? T4, boleh. Berarti T3 diganti dong. T3 itu adalah T4 dikurang 10, betul? Kita masukin ke sini. 2 T4 dikurang T4 dikurang 10 sama dengan 40. Berarti T4 ditambah 10 sama dengan 40. T4-nya 30. Paham? Oke. T4 dapat dong T3. T3 berarti 30 dikurangin 10 ya. Maka T3 itu adalah 20. Oke. Jadi seperti itu ya caranya. Gampang kan? Terus yang B. Tentukan jarak yang ditempuh mobil dari 0 sampai T2. 0 sampai 15 ya. Dia minta jarak. Jarak itu delta kan ya? Jarak itu delta R kan? Delta R dari 0 sampai 15, betul? Ya? Oke. Nah, kita kan punyanya A ya grafiknya, betul nggak? Kita punyanya A, tapi kita mau mencari delta R. Kalau dari A ke delta R gimanain? Dari A ke delta R diapain? Integralkan sebanyak 2 kali. Nah, kalau sudah diintegralkan 2 kali atau diturunkan 2 kali, definisi luas dan gradien udah nggak kita pakai. Kita harus pakai persamaan matematik. Oke? Nah, lihat. Jadi kita gunakan persamaan matematik ya. Dari 0 sampai 10 dulu. Lihat. 0 sampai 10. Berapa A-nya? 3 ya. Berarti A1-nya 3. 3 ya, betul ya? Oke. Ingat, ini kita integralkan sekali ya. Jadinya delta V. Delta V itu integral A dt, betul? Batas bawahnya 0, atasnya T. Karena kita mau integralin lagi. Kan mau 2 kali integralnya. Ini adalah Vt dikurangin V0. Berapa integralnya? 3T, betul? Batas 0 sampai T. Vt kita nggak tahu, tapi V0 tahu kan? 0 kan? 3 dalam kurung T min 0. Jadinya 3T. Maka Vt-nya itu adalah 3T. Paham? Oke. Nah, jadi kenapa kita nggak pakai batas 10? Karena kita butuh informasi fungsi, bukan angkanya. Lanjut, diintegralkan sekali lagi. Delta R dapatnya kan ya? Integral Vt
dt. Batas bawahnya 0, atasnya ini baru 10. Paham? Karena udah akhir kan. Berarti ini R saat 10 dikurangin R saat 0. Apa integral 3T? 3/2 T kuadrat. Batas 0 sampai 10. R10 kita nggak tahu. R0 tadi 0 ya kalau nggak salah. Posisi awalnya 0 kan? Oke. Sama aja 3/2 dalam kurung 10 kuadrat min 0 kuadrat ya. Sama aja berapa tuh? 150 bagi 2. 3 ya, 150 ya. 150. Berarti dapat dong R10-nya yaitu adalah 150 meter. Tapi kan bukan itu yang cari kan? Yang cari adalah 0 sampai 15 kan? Berarti kita bikin lagi dari 10 sampai 15. Ini kan 15 ya? Ya. Oke, dari 10 sampai 15. Berarti dari 10 sampai 15. Oke, lihat. Karena dia bilangin 0 sampai 15, bukan 0 sampai 10. Nah, lihat. Ini kan bentuknya apa? Linear. Berarti kita bisa nggak cari pertamanya? Bisa. Di sini itu berarti 10,3. Di sini aja langsung aja, boleh sini juga boleh sih. Ini berapa sini berarti 15,0 kan? Oke, bikin pertamanya. Pakai persamaan garis lurus. Berarti A2-nya itu dicari dulu. Dicari dari persamaan garis lurus. Yaitu Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1, Y min berapa ya satunya? 3 ya, 3 sama 0 ya. 3, 0, 15, 10 ya, 10, 15 ya. 3 dibagi 0 min 3 ya. X min 10, 15 min 10. Berarti Y min 3, X min 10 per 5. Kayak silang, 5Y min 15 min 3X plus 30. Berarti 5Y sama dengan min 3X plus 45. Berarti Y-nya min 3X plus 45 dibagi 5 ya. Sama aja min 0,6X ditambah 9. Betul? Betul ya? Oke. Nah, Y itu adalah A2-nya. Berarti A2-nya itu adalah min 0,6T ditambah 9. Nah, kita integralkan pertama kali dapatnya delta V integral A2 dt. Batas bawahnya? Enggak dong. 10. Atasnya? T. Kan mau kita integralin lagi. Oke. V saat T min V saat 10. Berapa kalau diintegralin? Min 0,3 T kuadrat plus 9T, betul? Batas 10 sampai T. VT kita nggak tahu. Tahu nggak berapa V10? Nggak tahu. Kita cari dulu dari sini. Ini kan ini bisa untuk sampai 0 sampai 10 kan? Berarti boleh dong kalau saya pakai V saat 10. Dapatnya 30. Berarti balikin lagi 30 min 0,3 T-nya T kuadrat min 10 kuadrat, betul? Tambah 9 T min 10. Maka VT min 30 sama dengan min 0,3 T kuadrat ditambah 30 ditambah 9T min 90. Berarti VT-nya min 0,3 T kuadrat ditambah 9T min 30, betul? Oke, belum beres nih. Integralkan sekali lagi biar dapat delta R. Integral V T dt. Batasnya? Nah, ini baru batas akhirnya 10, 15. Maka dapatlah R saat 15 dikurang R saat 10. Integralnya jadi berapa? Min 0,1
T pangkat 3 ditambah 4,5 T kuadrat dikurang 30 T, betul? Hah? Iya kan, betul kan? Masukin batas 10, 15. Oke, maka dapatlah R15. Berapa tadi R10? R10, 10. Ya kan? R10, 10. Oke, sama dengan min 0,1 15 pangkat 3 min 10 pangkat 3 ditambah 4,5 15 pangkat 2 min 10 pangkat 2 dikurang 30 15 min 10. Coba dihitung. Cari R15-nya pakai solve aja, pakai solve. Solve. Coba yo. Apa berapa? Min 0,1 kali 15 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 3 ditambah 4,5 kali 15 kuadrat ini. Min kalkulator. Oke, dikurang 30 kali 15 min 10. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? 325, gitu ya. Nah, kita kan mencari tadi apa? Delta R kan? Delta R itu adalah R saat 15 dikurang R saat 0. Karena R0 0 kan ya? Pak, hai. Pak, sabar ya. Nah, tadi R0 0 kan? Posisi awalnya betul? Maka kita akan dapat 325 meter. Kalau jarak itu vektor apa skalar? Skalar. Jarak itu berarti nggak usah tambahin ian ya. Udah begini aja. Sekarang yang C, gambarkan apa? Gambarkan grafik fungsi kecepatan. Kenapa? Gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu ya. Oke. Kita gambarin. Berarti kita bikin dulu grafiknya kan. Ini V-nya, ini T-nya, betul? T-nya berapa aja? 0, 10, 15, 20, 30 ya. Oke, bikin dulu 0, 10, 15, 20, 30 gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita tahu apa? V saat 0 berapa? 0 ya. V saat 0, V saat 30 juga 0 kan? Oke, masukin. V saat 0 dia 0. V saat 30 juga 0. Kalau kita tinggal cari data-data yang belum aja kan? Oke, kita punya grafik A. Mau cari V diapain? A mau cari V diapain? Integral. Berarti kan delta V itu adalah integral dari A dt, betul? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas. Berarti sama aja nih ya, luas dari grafik A terhadap T, betul? Ya udah. Kita kan bisa hitung luasnya kan? Mana sih jauh banget ya? Anggap aja ini luas 1 ini ya. Luas 1, luas 2 ini nih, segini kecil. Luas 3 ini, luas 4 ini. Boleh? Berapa luas 1? 3 dikali 10 kan? 30. Luas 2 setengah dikali 3 dikali 5. 7,5. Luas 3 sama, tapi minus kan? Luas 4 sama juga, tapi min. Betul? Nah, udah dapat minus, sabar. Udah dapat minusnya kan? Sekarang kita kerjakan. Nah, luas 1, 30 kan? Betul? Ini adalah delta V kan? Berarti ini adalah V saat berapa sih? V saat 10 ya? V 10 dikurangin V saat 0. Karena V0 itu 0, maka V10 itu adalah 30. Plotting dulu. 30 sini lah ya, 30 ya.
30 pasangkan dengan 10. Titikin. Nah, bikin grafik kan? Ingat bikin grafik ya? Oke, lihat dulu grafik sebelumnya. Lihat, grafik A-nya gimana? Dari 0 sampai 10 grafiknya seperti ini kan? Betul? Ini pangkat berapa kalau kayak gitu? Pangkat 1. Pangkat 0 dong. Kan garis horizontal. Ingat nggak? 0 tuh gini. 1 tuh yang linear. 2 parabolik. 3 kan belokan kan? Ini pangkat 0 kan? Kalau V itu kan diintegralkan. Integral tuh pangkatnya nambah atau berkurang? Nambah. Berarti kalau A-nya pangkat 0, V-nya pangkat 1. Berarti garis linear. Berarti ini kita bikin garis linear. Paham? Oke. Sekarang luas 2. Jadi berapa luas 2? 7,5 ya. 7,5 itu didapat dari V15 dikurang V10. Berarti dapat dong V15-nya 37,5. Pasangkan. 7,5 tuh di sini. Gitu ya. Pasangkan dengan 15. Oke. Paham? Nah, lihat lagi grafiknya. Grafik A-nya itu dia garis linear, betul? Tapi bisa. Tapi itu dari 10 sampai 20 kan? Berarti kita jangan bikin grafiknya dulu sebelum tahu V20. Berarti ini kita biarin dulu aja. Simpen dulu aja, jangan langsung tarik garis, paham? Nah, sekarang luas ketiga. Luas ketiga kan min 7,5 tadi ya? Ini adalah V saat 20 dikurang V saat 15. Maka dapat dong V20-nya 30 juga ya? Tuh, pasangkan. 30 dengan 20. Paham? Oke. Sekarang bikin grafiknya. Karena ini pangkat berapa kalau linear? Pangkat 1 kan? Kalau diintegralkan jadi pangkat 2 dong. Karena dia gradien negatif, maka dia akan kebukanya ke bawah. Oke. Jadi dia akan kebuka ke bawah. Paham? Oke. Tadi kita udah tahu ya. V saat 30 kan? Nah, tinggal lihat lagi grafiknya. Dari 20 ke 30 itu bentuknya pangkat berapa? Ini pangkat berapa ini? Pangkat 0. Maka kalau diintegralkan di pangkat 1 dong. Berarti garis linear. Berarti dia tinggal tarik garis aja. Set. Tuh. Jadi dia bertahap bikinnya. Per potongan dibikin gitu. Per potongan grafiknya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk. Pak, tadi kenapa yang ini ditambah 7,5 Pak? Jadi 37,5. Yang mana? Kenapa V15 jadi 37,5? Kalau dilihat dari garis kan garisnya turun, Pak. Nih, lihat. Kan luas 2 7,5 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, benar. Kan luas 7,5. V15 kita nggak tahu. V10 kan 30. Benar nggak? Betul? Oh, oke. Oke, lagi, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, Pak. Udah paham? Ngerti? Udah. Oke. Ngerti, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya deh. Oke, mau materi apa nih? Kinematika, dinamika, apa usaha energi? Kinematika. Kinematika yang mana? Sebentar, Pak. Oh, ada. Mau yang mana kinematikanya? Pak. Grafik tadi udah. Dinamika. Kita lihat ya. Udah tadi. Yang tadi mengumpuk dinamika. Oke. Dinamika soal yang mana ya? Pak. Ya. Ada soal nggak? Kalau tadi dirubah ke di posisi bisa nggak, Pak, yang grafik tadi? Bikin posisi? Bisa lah. Ya. Bisa. Bisa. Tinggal dilanjutin aja. Ini kan kita udah punya grafik V. Tinggal diintegralin lagi, berarti kan hitung luasnya kan? Matanya kan bentuknya susah ini luasnya. Hitung luasnya susah kan? Kan kalau kita mau cari posisi kan berarti kan integral. Integral kan itu berarti luas ini kan?
Ya enggak? Buat ini sih gampang. Ini kan ini segitiga, tapi ini bentuknya apa? Kurva kan? Paham? Bisa aja, tapi bakal lebih ribet. Ngerti? Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kita mau soal apa ya? Dinamika ya. Dinamika. Coba kita lihat soal dinamika yang mana ya? Oke deh. Oke. Soal dinamika ini gampang sih. Tapi ya, siapa tahu kalau kayak gini ya. Oke, kita punya soal dinamika seperti ini. Gampang banget ya. Ada balok M1, M2 dihubungkan melalui tali yang masanya dapat diabaikan. M1 ditekan, didorong dengan gaya F tapi membentuk sudut. Koefisien gesek kinetis, kinetis berarti masing-masing berarti dia udah bergerak ya. Mu K. Dalam variabel M2, F, theta, G dan mu K. Tentukanlah percepatan sistem. Oke, tegangan tali pada M1. Oke. Langkah pertama pasti buat asumsi gerak. Ini gerak kemana nih? Kiri ya. Oke. Langkah kedua apa? Buat Diagram gaya untuk masing-masing benda ya. Dari mulai yang sederhana, yang mana nih sederhana? M1 dulu. Oke. M1 ada gaya apa aja? Yang pasti dulu ada massa, maka ada M1G. Ada apa lagi? Ada gaya normal. N1 ada tegangan tali. Katanya kasar nih, berarti ada gaya gesek, betul? F G1. Baru kita gambar yang lebih kompleks, yaitu benda M2. Oke, ini karena dia nggak diminta, ini berarti nggak ada nilainya ya. Karena dia nggak bisa gambar. Tapi emang kita wajib gambar, nggak bisa kita nggak gambar ya. Ada massa, ada M2G, ada normal 2, ada tegangan tali, ada gaya F, betul? Sama ada gesekan ya? Gesekan. F, G, 2. Oke, karena dia bergeraknya itu ke kiri kan, betul? Berarti, ya gitu ya. Siapa yang ngaco? Si F. F kita urai. Dari buntut mau ke kepala. Ke sini sama ke sini, betul? Berarti kalau gitu yang ini F sin F cos sin, betul? Yang ke sini F cos. Udah kan? Nah, kalau udah gimana? Kita buat sigma F per benda. Oke, dari yang mulai sederhana dulu, benda satu ya. Benda satu. Karena dia hanya bergerak ke sumbu X, tidak bergerak ke sumbu Y, maka sigma FY-nya harus ada apa aja sumbu Y? Normal 1 dikurangin M1G sama dengan 0. Maka normal 1 sama dengan M1G. Nggak ada angkanya kan? Cobain aja ya. Oke. Terus sigma Fx-nya kan? Karena dia bergerak berarti M1 dikali A. A-nya sama kan? Sama dong ya. Ada apa aja? Karena dia gerakkan ke kiri, yang positif T-nya. Betul? T dikurangin Fg1 M1 dikali A. T dikurangin. Karena dia bergerak, makanya mu K dikali normal 1. Paham? Berarti T dikurangin mu K dikali M1G. Betul? Sama dengan M1A. Kotakin. Oke, belum dapat kan ya? Belum, santai. Emang kalau dinamika emang harus ada pelan-pelan, karena nggak bisa buru-buru dia. Kerjain langsung dapat. Karena benda yang lebih kompleks itu benda 2. Benda 2, sigma F-nya 0 kan? Oke, ada apa aja untuk sumbu Y? Normal 2, dikurang M2G, udah. Dikurangin F sin. Berarti normal 2 dikurangin M2G dikurangin F sin theta sama dengan 0. Maka normal 2 adalah M2G ditambah F sin theta. Bener kan ya? Oke, kotakin. Terus sigma Fx-nya.
Karena dia bergerak, berarti M2 dikali A. Ada gaya apa sumbu X? F. Oh, ini T-nya mana ya? Tapi T minus. F cos theta positif, betul? Dikurangin T, dikurangin F gas 2. Berarti ini F cos theta dikurangin T, dikurangin F gas 2 sama dengan M2 dikali A. F-nya tuh dikasih tahu. Oh, F-nya boleh ya? Karena F dikasih tahu kan? F boleh ya dipakai ya. F cos theta. Nah, T-nya kita ganti. Di sini. T sama dengan apa berarti? M1G ditambah mu K M1G, betul? Berarti dikurang dalam kurung M1G ditambah mu K M1G, betul? F gas 2 berarti mu K dikali normal 2 ya. M2G ditambah F sin theta, betul? Sama dengan M2 dikali A. Kita coba rapiin dulu ya. F cos theta dikurang M1G dikurang mu K M1G dikurang mu K M2G dikurang mu K F sin theta, betul? Ini MA-nya lupa belum? Udah ya? Kok G sih? Salah dong. M salah. Lihat T-nya. Salah ya, saya salah. Terusnya M1A kan? Ditambah mu K M1G, betul? Oke. Jadi ini M1 bukan G, M1A. M1A. Seperti ini. M1A. Betul ya? Oke. Mu K M1G, mu K M2G, mu K F sin sama dengan M2 dikali A, betul? Karena kita mau cari A, maka yang ada A kumpulin ya. Yang nggak ada pisahin. F. F ada cos theta dikurangin mu K sin theta. Terus ada apa lagi? G ya? Mu K G ya? Mu K G, betul? M1 tambah M2. Berarti A-nya keluarin. M2 tambah M1. Paham? Dapat dong A-nya. Berarti F dalam kurung cos theta min mu K sin theta min mu K G M1 tambah M2 dibagi M2 tambah M1. Udah deh. Jadi jangan berharap bakal cepet kalau dinamika emang ada stepnya. Tegangan tali pada M1. Ya udah, tinggal masukin kan T-nya ya. Oke. T itu apa? M1A ditambah mu K M1G, betul? Tinggal masukin. A-nya tinggal diganti itu. Kan dia nggak minta sederhanain kan? Kalau nggak minta berarti ya udah begini aja. Soalnya dia minta suruh buktikan. Baru kita harus menyesuaikan dengan soal. Tapi kalau dia cuma terus aja ya udah gini aja. Ya kan? Ditambah mu K M1G. Oke. Ini T-nya. Oke, gampang ya? Oke, mau soal yang gimana lagi? Kinematika, energi. Ada soal nggak? Nggak ada. Energi ya. Oke, ada yang bagus. Energi ada yang bagus. Energi ini bagus. Kan belum. Oke, coba dibaca dulu. Gaya kan tinggal gaya energi kali waktu kan? Energi bagi waktu. Oke, baca dulu ya. Oke, udah? Belum? Udah? Oke, kita baca dulu ya.
Ada massa ya. Massanya 100 kg. Ada daya mesin. Daya mesin. Daya mesinnya 75 watt. Daya itu apa sih? Work dibagi delta T kan? Betul? Nah, itu untuk dipakai buat narik. Berarti kayak gaya tarik kan ya, sama aja kan? Kayaknya dia buat narik, dia butuh energi gitu. Dari A ke B. Kecepatan di A berapa? 1 meter per second. Ini gambarnya bawah. Kan tahu nggak di mana kotaknya? Yang buat ditarik kontainer mana? Kontainer itu ini nih, ya kotak ini nih. Ini kontainernya. Jadi dia si kotak ini tuh mau dipindahin ke sini. Nih. Jadi ini tuh dia, kotak ini mau dipindahin ke B. Kita dari B dinaikin ke C, ke D gitu maksudnya. Ini katrol tuh buat, kan pernah lihat itu nggak sih? Conveyor kayak di bandara yang buat koper. Oh iya. Ini buat muter supaya dia bisa tetap jalan. Oh. Jadi itu jalan, dia tapak atasnya. Nah ya. Oke, jadi yang penting itu yang ini doang nih, gambarnya doang. Nah, kalian coba lihat. Dia bilang A sampai B itu 3 meter, betul? AB 3 meter ya. Dan dia bilang untuk memindahkannya butuh waktu berapa delta TAB-nya? 2 detik, betul? Berapa gaya yang dihasilkan mesin penarik untuk menarik kontainer tersebut dan berapa energi kinetik kontainer di titik B. Jadi yang A itu dia minta gayanya berapa, betul? Dari A ke B dan EK ya. EK di B, betul? Oke. Nah, udah. Nah, tadi kan kita punya daya ya. Daya mesin. Daya mesin. Itu sama dengan work dari mesin dibagi delta T. Betul? Work itu bisa kita ganti jadi gaya yang diberikan mesin. Ini kita anggap asumsinya konstan ya. Gaya mesin dikali seberapa jauh dia dipindah gitu ya. Dikali delta T. Paham? Ya udah. Masukin. Daya mesinnya berapa? 75 watt, betul? 75. Gayanya kita nggak tahu, betul? Jaraknya yang dilewati 3 meter kan? Dibagi waktu yang diperlukan untuk pindahin 2 second. Maka dapat dong FAB-nya. Yaitu 75 dikali 2 dibagi 3. Berapa tuh jadinya? 50 satuannya? Newton. Oke, gampang ya? Oke. Bisa. Terus, dia minta apa? Minta EK di B. Berarti kan tinggal bandingin B dengan A aja kan? Oke. Berarti energi total di A harus sama dengan energi total di B. Betul? Di A ada apa aja? Apa aja ada EP deh ya. EPA, EKA, gitu ya. Di B ada apa aja? EPB, EKB, gitu ya. Oke. Jangan lupa dari A ke B itu ditarik mesin. Berarti ada W mesin. Nah, kan namanya kayak dorong kan? Kalau mendorong itu dia akan menambah EM atau mengurangi EM. Menambah EM. Nah, kan supaya setara, taruh W dorongnya di sini. Benar nggak sih? Tuh kan? Kan dorongan itu akan menambah EM. Berarti kalau awalnya dia punya 100 Joule, setelah didorong di 120 Joule kan? Berarti 100 sama dengan 120. Supaya setara. 100 tambah 20 sama dengan 120. Betul kan? Oke. Udah. Nah, kalau kita anggap ketinggian nolnya di sini boleh? Nolnya di apa? Di titik, kan dia sama kan ketinggiannya ya? Ini deh. Boleh ya? Ya ini nolnya. Berarti dia di A nggak punya ketinggian dong. Di B juga nggak punya ketinggian kan? Coret. EPA coret, EPB coret. Betul? EKA setengah. Tadi udah tahu EK berapa?
belum dapat ya. Justru itu yang enggak. Oh, kita tahu. Yang diminta itu EKB justru. EKB yang berarti EKA ya hitung ya, setengah M VA kuadrat, W mesin berarti daya mesin dikali delta T, betul nggak? Betul ya? EKB yang cari kan? Nggak perlu diganti berarti ya, EKB aja. Ya udah, setengah, masanya berapa? Masanya berapa? 100 kilo. V-nya tadi berapa VA? 1 ya? VA 1 kan? VA? Ya. 1, berarti kali 1. Tadi W mesinnya 75 ya? 75 watt dikali 2, betul ya? EKB, udah deh. Berarti 50 ditambah 150. Maka dapat dong EKB-nya. EKB-nya berapa berarti? 200, satuannya? Joule. Gampang ya? Oke. Lanjut yang B. Jika pada saat dia mulai menaiki lintasan bidang miring, lintasan dari B ke C, oke, daya mesin dinaikkan. Yang semula gayanya cuma 50 Newton, diganti menjadi 600 Newton. Paham? Berapa kecepatan balok di titik C? Berarti ini dia udah ngubah soal kan ya? Kita nggak bisa bandingin sama yang awal kan? Bandingin sama B berarti ya. B kondisi B ke C kan? Ya udah, tinggal bandingin aja. Total itu tahu di B sama dengan total di C. Di B ada apa aja? EPB, EKB. Di C ada EPC, EKC. Jangan lupa dari B ke C didorong. Maka ada W mesin kan, atau W dorongnya kan ya. Ditambahnya di B. W dari dorongan atau mesin sama aja ya. Oke. EPB kalau kita anggap nolnya di B berarti nggak punya ketinggian ya. Coret. EKB sama nggak? Terhadap. Oh sama dibilang. Oh iya sama, cuman ditambah gaya dorong doang. Oke, berarti EKB-nya 200. 200 ditambah F dorongnya dari mesin kan ya? Dikali seberapa jauh, betul? Di C. Di C itu ketinggiannya 2 meter kan? Berarti MGHC. Gitu ya? Ditambah dia minta V atau minta EK? V ya. Berarti setengah massa dikali VC kuadrat. Ditambah berapa F dorongnya? 600 ya? Oke. Berapa jauh dia mendorong sampai C, ayo? Di sini nih. Berapa jauh nih? Tahu dong. Ini kan S, ya nggak sih? Ini kan HA-nya 2, betul? Berapa sudut kemiringannya? 30 kan? Berarti sin 30 itu sama dengan 2 per S kan? Berarti S itu kan setengah kan ya? Berarti S itu adalah 4, betul? Betul ya? Berarti dia didorong sejauh 4 meter. 4 sama dengan masanya 100, betul? Gravitasi 10, H-nya 2 ya? Ditambah setengah, masanya 100 dikali VC kuadrat. Ada berapa variabel? Cari. Kalkulator. Pakai solve ya, kayaknya biar cepat. Oke, berapa dapatnya? 200 tambah 600 kali 4. 200. Itu aja pakai solve. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Shift solve sama dengan 3,46, betul? Belum.
3,464. Sama nggak? Sama. Kalau kuadrat, dia ada lama kalau kuadrat. Ini udah bener, ini LDR 0. Harusnya sama. Kok lambat ya? Ini habis. 3,464. Tahu banget. Satuan jangan lupa. Oh, coba. Salah ngitung kayaknya, salah ngitung ini. Coba lihat ya. Oke. 100 X kuadrat 112. Ya iyalah, ini cuma I-nya doang yang tulis Sebia. Aduh. Ya. 200 ditambah 600 kali 4 sama dengan. Nah, baru nih shift solve sama dengan. Oke. Nah, sama ya, 3,464 ya. Oke, sekarang ini C. Sesaat setelah melewati titik C, kecepatan balok sepanjang CD adalah konstan. Berarti VC sama dengan VD ya. Panjang lintasan CD 5. Panjangnya 5 ini. Yang ini 5. Berapa energi terdisipasi akibat kekasaran lantai itu WG sek. Paham? Paham ya? Nama lainnya kan pernah bilang. Nama lain itu terdisipasi. Berarti kan kita tinggal bandingin D sama C kan? Oke, masukin aja. E total C sama dengan E total di D, betul? Sini ada EPC, EKC sama dengan EPD ditambah EKD. Ada gesekan? Tambahin W gas. Sekarang pertanyaan saya deh. Kira-kira dari C ke D itu tetap ada dorongan mesin atau enggak? Ada. Kalau dari mana? Ada itu. Enggak ada sih. Betul. Jadi dari C ke D. Soalnya kan ada bilang kasar. Hah? Soalnya kan. Jadi ada apa enggak? Enggak ada. Coba deh. Kalian masuk akal enggak? Enggak masuk sih. Kita lihat masuk akal nih. Dia bilang apa? Kecepatan C dan D konstan kan? Iya. Padahal dia naik, tapi konstan. Mungkin nggak kalau nggak didorong? Nggak mungkin. Pas. Jadi karena ini kecepatan balok CD harus konstan, tapi nggak mungkin kan dia lagi keadaan manja kan? Ya, Artinya betul. pasti dia harus didorong dong. Makanya tambahin lagi W dorong mesin. Paham ya? Jadi kita oke, paham ya? Nah, karena EKC sama C sama D sama kan? Maka EKC sama EKD kita lihat boleh? Oke. Ini berarti M dikali G dikali HC. Tambah gaya dorongnya dikali seberapa jauh dia didorong. Betul? Betul. M dikali G dikali HD. Nah, WG yang kita mau cari. Paham? Ya kan? Itu yang bilang energi yang terdisipasi kan? Oke, ya udah. Berarti ketinggian C itu berapa tadi? 2 meter kan? Oke, berarti masukin. M-nya 100 ya? 100 dikali 10 dikali 2. Berarti gaya dorongnya ngikutin yang B kan? 600 tadi berapa? 600 ya? 600 dikali berapa jauh dia didorong? 5 ya? 5 betul? Oke. 100 dikali 10 berapa ketinggian? Ketinggian D berapa nih? Gimana ya? Ini kan 5 nih. Ini 5. Ini kan tetanya 30 kan? Berarti segini adalah 2,5 nggak sih segini? Sedangkan ini 2 kan? Jadi berapa total tingginya? 4,5 kan? Berarti dikali 4,5. Karena panjang lintasannya 5, kan 30 derajat. Betul nggak? Ininya 5 nih. Ini 5. Betul? Berarti kan segini 2,5 kan? Ya nggak? Betul?
tambah 2 tingginya C, betul? Jadi miring? Paham? Ngerti? Oke, masukin deh. Dapat kan? Hitung WGS-nya pakai kalkulator. Oke. Berapa, Sofa? Oh iya, pas. Bagus angkanya. 500. Satuannya apa? WGS Joule. Gampang ya? Jadi energi itu mudah kalau dia cuma minta besar biasa aja. Paham? Karena dia mengurangi EM. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada lagi? Oke. Kamu mau soal materi apa nih? Nah, ya, Oh, udah pernah saya bahas syaratnya, belum punya soal lagi. Ada nggak? kalau soal LPM tadi susah. Oh, saya ada soal lagi nih. Oh ya, ada nih. Ini soal UTS tahun lalu. Betul. Nih. Bisa. Udah sampai situ doang tuh. Oke. Ini UTS tahun lalu ya. Oh my God. Nomor 3. Ya, Pak. Ya, sebenarnya nol. Oke, ini ya baca dulu ya. Wah, ini bandel. Itu begini bisa tiba-tiba. Dua benda kecil. Ada masanya. Ini tahun lalu nih. Kayak gini ujiannya. Panjangnya berarti 0,1 ya. Panjang L-nya. Ini. Jika benda tersebut bergerak dari lingkaran horizontal bisa usaha dilakukan oleh horizontal terdekat menciptakan Bayang? pusat segitiga. Udah, bayang? Oke. Oke, gini ya, kita copy. Oke, kayak gini ya. Nih, udah saya perbesar. Oke, jadi si bolanya itu bergerak melingkar seperti ini, bayang? Oke. Coba ya, kita gambarkan ada gaya apa aja sih? Yang pertama-tama ada massa, pasti dia punya berat, betul? mg. Ada apa lagi? Normal, karena bersentuhan sama si permukaan kerucut kan? Ya, biar bagus kita pakai ini dari. Oke. Beneran lah. Jadi tapi normal tuh ada